Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini kita kedatangan sebuah headset gaming dari brand Digital Alliance dan ini adalah Digital Alliance Delta Art Plus. Kalau ngomongin Digital Alliance, brand ini adalah salah satu brand yang pertama kali gue cobain untuk peripherals gaming. Kalian yang udah nontonin video gue dari awal pasti sedikit-sedikit ngeliat lah gue menggunakan keyboard, mouse, dan mousepad dari Digital Alliance. Dan sekarang gue dikirimin oleh brand Digital Alliance sebuah headset gaming yang ketika gue lihat aja tuh gue udah excited banget pengen gue review, pengen gue cobain cuy. Karena dari packagingnya aja tuh udah eye-catching banget, dibalut dengan warna putih dan di kanan kirinya tuh ada motif seperti liquid berwarna abu-abu dan hitam gitu cuy. Bagian depannya jelas menunjukkan produknya sendiri yang kelihatan eye-catching banget. Dan di bagian belakangnya terdapat data spesifikasi dari headset ini. Di dalam packagingnya sendiri sih kita nggak dapat banyak ya cuy, hanya headsetnya sendiri dan beberapa kitab-kitab. Tapi setahu gue kalau kalian beli headset ini, kalian akan mendapatkan splitter jack audio supaya bisa terkoneksi ke handphone kalian. Jadi gue kedatangan Delta Art Plus yang varian warna putih. Sebelumnya Digital Alliance sudah merilis yang varian warna kuning. Tapi ketika yang varian warna putih ini datang ke rumah gue langsung ngerasa cocok banget dengan styling dan warna dari headset ini. Ini headset unik dan anti mainstream banget cuy desainnya, dan kebetulan cocok dengan setup meja gue yang berwarna putih dan hitam. Headset ini diberikan aksen monokrom di hampir setiap bagian bodinya, yang menurut gue unik dan keren banget. Ya anak muda banget lah stylingnya. Dan tentunya karena ini headset gaming pasti ada RGB-nya dong. Tapi pemberian RGB di sini nggak terlalu banyak, jadi menurut gue nggak lebay. Dan yang terpenting RGB-nya ini bisa dimatikan. Menurut data spesifikasinya, bodi dari headset ini terbuat dari bahan plastik ABS dan pada bagian ear cups-nya terbuat dari bahan PU Pro Protein. Yang gue sendiri jujur aja gue nggak tahu itu bahannya apa, tapi feels-nya ketika gue pegang tuh seperti plastik biasa. Untuk build quality-nya sendiri menurut gue udah cukup oke ya cuy, karena nggak ada suara rattle atau yang sering gue bilang kretek abal-abal ketika gue gunakan headset ini. Finishingnya juga rapi, nggak ada sudut-sudut tajam ketika gue raba-raba headset ini. Jadi untuk build quality no complain cuy, aman. Lalu untuk bobotnya sendiri ketika gue gunakan sih menurut gue udah cukup ringan ya, tapi bukan yang ringan-ringan banget. Pas lah menurut gue, karena kalau terlalu ringan juga akan menimbulkan kesan yang agak ringkih untuk sebuah headset. Dan bobotnya ini di angka 290 gram. Ear cups-nya ini bertipe over ear, jadi akan menutupi seluruh bagian dari kuping. Yang gue pribadi suka banget dengan headset bertipe seperti ini, karena ukuran kuping gue ini cukup besar. Jadi akan menimbulkan rasa sakit atau pegal ketika gue menggunakan headset yang bertipe in-ear. Headbandnya ini bisa di-adjust untuk ukurannya, yang gue pribadi kurang suka dengan headband bertipe ini. Karena gue orangnya males ribet, jadi gue lebih suka yang tipenya suspension headband. Tapi untungnya ukuran headset ini pas di kepala gue. Walaupun ketika gue mau gunakan, headbandnya ini harus gue stretch ke yang paling maksimal supaya kepala gue bisa nyaman. Untuk foam pada bagian ear cups-nya sendiri menurut gue udah cukup padat dan empuk cuy. Kuping gue juga nggak ngerasa gerah walaupun gue pakai dalam waktu yang lama. Ngomong-ngomong soal foam, pada bagian headbandnya juga diberikan foam yang lumayan tebal dan dilapis dengan synthetic leather yang bisa memberikan feels yang lebih nyaman ketika digunakan. Beralih ke bagian konektivitas, Digital Alliance Delta Art Plus ini tidak menggunakan USB interface, tapi dia menggunakan jack audio, yang artinya headset ini belum support virtual 7.1. Tapi terdapat juga USB 2.0 yang tugasnya hanya untuk menyalakan RGB-nya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai RGB dari headset ini, kalian nggak usah colokin USB 2.0-nya. Kabel pada headset ini sudah braided cuy dengan panjang 2 meter. Dan pada kabel ini juga terdapat switch untuk mengatur volume dan juga untuk mute mikrofonnya. Ngomong-ngomong soal mikrofon, headset ini dibekali dengan mikrofon berwarna putih yang daya tangkapnya itu omnidirectional. Tipe dari mic-nya ini tidak fleksibel cuy, tapi bisa dilipat ketika kita tidak menggunakan mic-nya. Nah sekarang gue akan kasih lihat ke kalian hasil perekaman dari mikrofon Digital Alliance Delta Art Plus ini. Oke cuy, beginilah hasil perekaman mikrofon dari headset Delta Art Plus ini. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya. Tes 1 2 3, cek sound. Tes 1 2 3, dicoba 1 2 3. Tes 1 2 3, low. Tes cek sound. Tes 1 2 3, low. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan seputar kualitas audio yang dihasilkan oleh headset ini. Tapi sebelum itu, gue mau bacain dulu data spesifikasi dari headsetnya. Digital Alliance Delta Art Plus ini memiliki driver berukuran 50 mm dengan frekuensi dari 20 Hz hingga 20 kHz. Memiliki impedance atau tahanan di angka 32 ohm dengan sensitivitas di angka 114 dB dan maksimum power dari drivernya di angka 30 mW. Untuk karakter suaranya sendiri, menurut gua headset ini memiliki bass dan treble yang cukup nendang cuy, dan mid yang berada di tengah-tengah. Untuk gambaran supaya lebih jelas, gue membandingkan dengan headset Armageddon Nuke 5 yang sebelumnya gua review. Dan menurut gua pada Nuke 5 bassnya itu lebih nendang, tapi treble-nya itu agak kurang cuy, jadi memberikan kesan yang agak mendem dan lebih cocok untuk lagu-lagu jedak-jeduk seperti R&B dan kawan-kawannya. Nah, kalau Delta R Plus ini bassnya tuh cukup nendang, treble-nya cukup nendang, tapi bukan yang cempreng ya cuy. Jadi enak gitu, ada suara ces-cesnya tuh enak. Bisa masuk ke lagu-lagu yang jedak-jeduk, tapi juga bisa masuk ke lagu akustik dan rock dan yang lain-lainnya. Jadi menurut gua karakter suara dari headset ini lebih ke all-rounder. Bisa masuk ke semua genre musik cuy. Lalu gimana bang dengan performa gamingnya? Kan belum ada Virtua 7.1-nya. Tenang cuy, setelah gue coba headset ini sekitar 1 mingguan, headset ini diajak main game kompetitif seperti Valorant dan Apex Legends yang membutuhkan akurasi suara yang tinggi, masih oke banget walaupun gak punya Virtua 7.1. Gua rasa sih masih cukup gampang untuk mendeteksi langkah lawan ketika gue menggunakan headset ini. Sebenarnya sih selama headset itu mengeluarkan suara yang stereo, kita akan bisa mendeteksi langkah lawan. Lagian fitur Virtual 7.1 di headset gaming budget itu biasanya cuman gimmick cuy. So untuk main game headset ini masih oke banget cuy. Para pemain game mobile juga bisa menggunakan headset ini karena masih menggunakan interface jack audio 3,5 mm. Jadi overall untuk sound quality pada headset ini gua kasih 2 jempol untuk Digital Alliance. Oke, untuk kesimpulannya, headset ini dengan mudah masuk ke dalam kategori worth to buy versi gue. Dengan build quality yang oke, karakter suara yang gue suka, dan desain yang anti mainstream serta kece cuy. Ditambah dengan harga yang menurut gue sangat affordable di angka 260.000. Plus bergaransi pula sampai dengan 1 tahun cuy. Mungkin kalau mau dicari kekurangannya, headset ini belum memiliki fitur Virtual 7.1. Tapi setahu gua Digital Alliance tuh memberikan varian yang bertipe USB interface yang tentunya sudah support dengan Virtual 7.1. Jadi kalau kalian merasa fitur itu penting, kalian bisa pilih varian yang itu. Oke, kayaknya segitu aja review gua mengenai headset gaming Delta Art Plus ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari headset dengan budget under 300.000. Dan buat kalian yang tertarik ingin membeli headset ini, bisa langsung aja cek kolom deskripsi di bawah. Di situ gue sudah sertakan link pembeliannya. Thank you semua yang udah menonton, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.